Haleluya. Puji Bapak Yahweh, kita akan melanjutkan pengajaran orang pilihan ya. Dalam kitab Keluaran 36, kita akan baca ayat 1 sampai ke 7. Dan nanti di rumah saudara baca semua ya. Oleh kemurahan Tuhan kita akan menyelesaikan bab-bab sampai selesai kitab Keluaran ini. Keluaran 36 ayat 1 sampai ke 7 kita akan baca bersama. Sebagaimana tertulis di depan, kita baca bersama 3, 4. Dan bekerjalah Bezaleel dan Aholiab, serta setiap orang yang berhikmat hatinya, yang kepada mereka Yahweh telah mengaruniakan hikmat dan pengertian, untuk mengetahui, untuk mengerjakan setiap pekerjaan pelayanan, kekudusan menurut segala yang telah Yahweh perintahkan. Maka Mose memanggil Bezaleel dan Aholiab, serta setiap orang yang berhikmat hatinya, yang telah Yahweh karuniai hikmat dalam hatinya. Setiap orang yang mengangkat hatinya untuk menghampiri pekerjaan guna mengerjakannya. Dan di hadapan Mose mereka mengambil setiap persembahan unjukan yang telah Bani Yesaya bawa sebagai pekerjaan pelayanan di ruang kudus untuk melaksanakannya. Nah, mereka masih membawa kepada persembahan sukarela pada setiap pagi hari. Dan datanglah setiap orang berhikmat yang melakukan setiap pekerjaan di ruang kudus, masing-masing dengan pekerjaannya yang sedang mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada Mose dengan mengatakan, bangsa ini sedang memperbanyak untuk membawa lebih dari cukup pelayanan untuk pekerjaan yang telah Yahweh perintahkan untuk mengolahnya. Lalu ya Mose memerintahkan dan mereka membuat berita itu menyebar di perkemahan dengan mengatakan, biarlah pria atau wanita tidak lagi mengolah pekerjaan untuk persembahan nunjukkan di ruang kudus, dan bangsa itu dicegah untuk membawanya. Dan pekerjaan itu telah cukup bagi mereka untuk setiap pekerjaan itu guna melakukannya, bahkan bersisa. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya. Kita terus belajar seperti yang minggu lalu saya katakan, kelihatannya bab-bab terakhir ini, kecuali bab terakhir ya, itu merupakan pengulangan yang pernah dibahas ya. Tetapi saya percaya ada hal-hal yang pasti masih Tuhan mau singkapkan. Karena saya sangat percaya satu kebenaran firman atau satu ayat ya. Kita baca hari ini, besok kita baca lagi, kita minta hikmat, ada aja yang pasti Tuhan mau singkapkan untuk kita semakin lebih mengerti firman Tuhan dengan benar ya, karena firman Tuhan itu sangat kaya dengan pengertian-pengertian yang luar biasa. Karena kita percaya setiap firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri yang terus bekerja untuk membentuk anak-anaknya, mempersiapkan anak-anaknya sebagai generasi yang memperoleh kasih karunia dan kelayakan. Ketika sangkakala berbunyi kelak, ya nama kita ada. Ya, satu sukacita ya, karena kalau kita mau terus membaca, mendengar dan memelihara firman. Berulang kali saya ingatkan, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ya. Kalau dia berkata sesuai dengan apa yang tertulis dalam Yohanes pasal ke-15 ayat ke-3, kita lihat lagi ya. Yohanes 15 ayat ke-3 kita lihat. Supaya kita mengerti bahwa segala sesuatu itu ada tujuannya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, setiap saudara dan saya membaca kebenaran firman, ya, sepatah kata, ya,
Sepatah kata itu tetap pribadi Tuhan yang maha kuasa. Ya. Sepatah kata dan kata-kata ini pernah diucapkan Yeshua ataupun si seorang perwira ketika dia minta Yeshua untuk datang. Kita lihat dalam Matius 8 ayat 8. Seraya menanggapi perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku, sebaliknya katakanlah sepatah kata saja dan hambaku akan disembuhkan." Artinya kita hubungkan dengan apa yang saya nyatakan sebelumnya. Ya. Ketika kita membaca firman, sepatah kata, saya harus ingatkan berkali-kali ya, Tuhan setia sama firman. Karena firman itu pribadinya sendiri, sepatah kata tetap pribadinya. Kalau kita membaca firman dengan sungguh-sungguh dan memeditasikan firman itu dengan sungguh-sungguh, ya bukan merenungkan ya, karena kadang-kadang kalau kita lihat di dalam terjemahan Mazmur pasal 1 ayat ke-1 sampai 3 kita lihat ya. Kata-katanya kurang tepat ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Saya kurang setuju dengan merenung ini ya. Karena merenung itu konotasinya lebih ke arah negatif. Kita lihat terjemahan King James. But his delight is in the law of the Lord, and in his law do he meditate. Jadi meditasi. Meditasi artinya baca dengan sungguh-sungguh, mengimani dengan sungguh-sungguh, ya. Terus juga diobservasi dengan sungguh-sungguh. Karena seringkali meditasi ini dipakai oleh orang-orang Buddha ya. Ya saya ingat karena waktu saya di Myanmar sana, seringkali kan anak buah saya, "Pak, saya mau meditasi sebentar ya Pak." "Ngapain kamu meditasi?" Kan iseng ya, saya pengen tahu apa sih meditasi, apa sih yang ya kamu meditasikan, apa yang kamu pikirin. Nah, kita kan pengen tahu ya. Ya macam-macam lah jawabannya. Tetapi ya itu iman mereka. Tapi yang kita harus petik adalah meditasi itu adalah memfokuskan, boleh dikatakan jiwanya kepada sesuatu yang diharapkan. Ya. Jadi saya lebih cenderung dalam terjemahan ayat kedua ini, kita memakai meditasi. Memeditasi firman, memfokuskan diri kepada firman. Karena Yohanes tadi, setiap perkataan, ya, setiap kata yang berasal dari Bapa Yahweh, itu sanggup untuk membersihkan kita. Ya. Dan itu saya imani, itu pasti terjadi. Ya. Karena Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kalau dia bilang semua perkataan yang dikatakan itu dapat membersihkan, itu pasti terjadi. Karena itu saya himbau saudara, ya, siapkan waktu, bukan luangkan waktu ya, bukan meluangkan waktu, siapkan waktu untuk baca firman, memeditasi firman. Ya. Tapi saya sibuk, ya siapkan aja 5 menit aja. Kalau 5 menit engkau meditasi firman, itu banyak sekali yang Tuhan pasti singkapkan. Ya. Baca, meditasi gini. Tanya Tuhan, tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus apa sih artinya? Lo ingat ya, Roh Kudus itu adalah guru agung kita sesuai dengan apa yang Yeshua katakan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat ke-26, kita lihat ya. Jadi segala sesuatu itu harus kita bisa menghubungkannya supaya kita mengerti bahwa Roh Kudus itu kita butuh. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku. Perhatikan, dia akan mengajar kamu segala sesuatu. Nah, jangan remehkan kata-kata itu. Makanya ketika kita baca firman, berdoa tuh, Roh Kudus tolong. Ya.
Karena dia memang tugasnya salah satunya mengajar. Kemudian mengingatkan kita segala sesuatu yang sudah dikatakan. Semua firman. Artinya begini ya. Saya bukan ahli bahasa. Cuman ya bisa ngerti-ngerti dikit lah. Kalau yang namanya ingat. Berarti sesuatu yang pernah terjadi. Betul nggak? Sesuatu pernah terjadi. Kita ingin, oh ada. Loh artinya di sini kalau dikatakan mengingatkan kamu akan segala sesuatu. Kalau kau pernah baca firmannya, pasti dia ingetin. Tapi kalau nggak pernah dibaca firmannya, apa yang mau diingatin? Ya blank aja. Ya, akhirnya nggak ingat janji Tuhan. Ya, lah itulah sayangnya sebagaimana yang beberapa waktu lalu diberitakan. Biasanya orang percaya itu kalau lagi takut mati. Ya, coba saudara lihat kalau saudara datang ke ICU melayani orang. Oh kalau dikasih firman nangis. Kenapa? Karena takut mati. Ya, takut mati. Itu tapi menggenapkan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal ke berapa? Pasal ke-56. Kita lihat di ayat ke berapa kemarin itu. Ayat ke-3. Di kitab suci saya ayat ke-3, tapi enggak, saya coba cari ya ayat di dalam Lukas ayat ke-3. Nanti saudara lihat di sini. Pada saat aku merasa takut, aku percaya kepadamu. Coba dilihat. Ayat ke-4 ya. Pada saat aku takut, aku percaya kepadamu. Inilah bangsa Israel. Ketika Tuhan sebelum menyerahkan batu yang bertuliskan Torah, ya, dia memperlihatkan kuasa yang sangat luar biasa. Petir sambar menyambar. Oh gunung menyala. Ya, suara shofar bergelora. Mereka takut. Karena takut, saya percaya. Ya ini ayatnya. Tetapi itu bukan hanya orang Israel. Ya banyak anak Tuhan juga begitu. Kau lagi takut. Ada masalah takut. Datang cari Tuhan kan. Kau lagi sukacita. Ya sama seperti bangsa Israel. Lupa. Itulah karakter manusia. Yang saya katakan tidak benar. Tetapi karakter ini sedang Tuhan robah dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita ini takut sama Tuhan itu bukan hanya sekali-sekali. Tapi terus menerus. Ya, rasa takut dan hormat akan Tuhan itu memenuhi hidup kita. Kita baca kitab Keluaran 20. Ayat ke-20. Kalau saudara perhatikan kadang-kadang ayatnya enak kan. Pasal sekian, ayat sekian. Cuman ya kalau saudara baca, akhirnya ya tertanam. Ya, sehingga kalau suatu saat nanti saudara dipercayakan Tuhan melayani orang. Ya, ada. Nah kan tadi kan Roh Kudus mengingatkan. Ada, jadi bisa keluar. Lo kalau nggak pernah dibaca apa yang mau diingatin? Bisa ditangkap maksud saya? Kalau kita tidak pernah baca, apa yang mau diingetin? Tetapi kalau kita baca, terus kita bilang, Roh Kudus tolong. Roh Kudus sanggup mengingatkan, kita lihat ini. Lalu berbicara Mose kepada umat itu, janganlah takut. Sebab Elohim telah datang dengan maksud untuk membuktikan kamu dan dengan maksud apa? Agar rasa takut akan dia ada padamu supaya kamu tidak berdosa. Artinya Tuhan menghendaki saudara dan saya hanya takut kepada dia, bukan hanya kalau lagi dalam masalah, dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan hanya mengajarkan kepada saudara dan saya takut sama dia, bukan takut sama setan ya. Kalau kita masih takut sama setan, berarti berdosa. Tuhan tidak mengajarkan anak-anaknya takut sama setan. Bahkan dia katakan lawan setan itu. Saya tanggap. Kita ya mungkin karena masih baru, kadang-kadang belum mengenal dia yang benar.
Kalau timbul rasa takut sama setan, Roh Kudus ada di dalam kita. Setan kau keluar. Aku ini milik Bapa Yahweh. Saudara harus bertindak. Ya. Lo kadang-kadang kan ya terus terang kalau umpamanya sendiri itu tempat gelap kan ada rasa-rasa takut kan. Nah, itu diusir. Rasa takut kepada setan itu bukan dari Tuhan. Yakinkan diri kita bahwa kita anak Bapa Yahweh dan kita ada dalam lindungannya. Tetapi kalau kita memberi diri kita berkompromi dengan daging kita, aduh bulu kuduku berdiri. suka gitu, suka pernah dengar kan? Bulu kuduku berdiri. Lah memang itu ada juga firmannya. Ya, bulu kuduku berdiri ya, jangan ikut-ikutan bulu kuduk berdiri. Ya, kalau ada rasa takut seperti itu bukan dari Tuhan dan saudara harus menolaknya. Ya, kita baca Ayub pasal 4. Ayat ke berapa ini? Ayat ke-15. Ayub pasal 4 ayat 15. Kemudian suatu roh melintas di depanku. Berdirilah bulu romaku. Ini yang tegak. Bulu tengkuk itu. Aduh. Nah, itu kan artinya airnya udah menjadi kebiasaan. Aduh, bulu tengkuk kok berdiri ya? Ada sesuatu. Usir. Tuhan tidak mengajarkan kita takut sama siapapun juga. Kecuali kepada dia. Sesuai dengan apa yang dikatakan. Dan kitab Keluaran tadi. Kita harus mengajar diri kita. Mengerti kehendak Tuhan. Bahwa dia menghendaki kita hanya takut sama dia. Ya. Sehingga hidup kita ini jangan begitu-begitu aja. Tetapi benar-benar maju di dalam Tuhan. Semakin mengenal dia, semakin mengasihi dia. Semakin engkau mengasihi dia, kalau enggak baca firman, rasanya rugi. Rasanya rugi, karena itu surat cinta Tuhan. Ya. Dalam segala kesibukan, saya tidak katakan luangkan waktu ya, tapi siapkan waktu. Untuk kita baca firman. Kenapa? Karena kau baca firman 5 menit aja kau meditasi firman itu dengan sungguh-sungguh. Jadilah apa yang tadi dikatakan. Firman itu yang membersihkan kita. Ya. Kalau kita bersih, ya, setan gak berani dekat. Setan gak berani dekat kalau orang itu hidup dalam kekudusan. Ya memang mungkin dia masih coba-coba. Karena itu ingat ya firman Tuhan mengatakan. Setan itu bagaikan singa yang mengaum. Ya. Tapi tidak dikatakan singa itu nerekam ya. Bisa ditangkap kata-kata itu. Ya. Kita harus mengerti dengan benar. Supaya jangan kita juga salah menafsirkan. Ya. Firman Tuhan memang berkata. Kita lihat. 1 Petrus pasal ke-5. Ayat ke-8. Sadarlah, berjaga-jagalah karena musuh-musuh si setan berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Terus kata firman Tuhan, lawan dia dengan iman yang teguh. Ya. Tuhan tidak mengajarkan kita takut sama setan, lawan si setan itu. Setan itu memang hanya mengaum. Ya. Ingat, setan itu menguasai firman ya. Setan itu menguasai firman tetapi dia tidak bisa lakukan atau dia tidak mau melakukan. Ya. Dan kita belajar, kita harus mengerti, kita harus ingat bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Bapa Yahweh yang dipagari oleh dia dengan kuasanya. Tetapi setan itu lecek, dia jalan keliling, dia mengaum-ngaum. Firman Tuhan berkata, jangan kasih celah. Ya. Nah, kita hubungkan dengan ayat dalam kitab Keluaran tadi. Tuhan hanya mengajarkan kita takut sama dia. Tetapi kalau setan mengaum-ngaum kemudian kita takut sama setan. Ya sudah, kita baca Efesus pasal 4.
Ayat ke-27. Jangan pula memberi tempat kepada si setan. Dalam terjemahan lain, jangan beli celah. Jangan beri kesempatan kepada setan. Ketika setan berusaha ingat ya dari ayat-ayat yang 1 Petrus tadi, setan itu hanya keliling aja, nakut-nakutin. Kalau kita takut, artinya kita kasih celah. Kalau kita kasih celah, 1 detik aja, wah kau diterkam sama singa ya udah hancur. Karena itu kita harus katakan, ketika kita merasa ada sesuatu yang mencoba mengganggu, berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni dosa salahku. Aku percaya aku Allah Bapa Yahweh, dan kau magari aku. Setan dengar doa itu, dia lari, lawanlah si setan. Jangan beri kesempatan kepada dia. Ya, artinya saudara dan saya kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar untuk meyakinkan diri kita bahwa kita ini berbeda dengan orang-orang dunia. Kan firman Tuhan dikatakan dalam Malikiya 3 ayat ke-18. Kita lihat ya. Ini ayat-ayat saya ulang-ulang terus supaya saudara ingat itu janji Tuhan. Ya. Ada janji Tuhan itu buat anak-anaknya. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat. Antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Elohim. Kita baca dari terjemahan Elahi. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Artinya orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh dan orang yang tidak beribadah kepada Bapa Yahweh ada perbedaan. Dan saudara harus ingat bahwa kita ini anak Bapa Yahweh. Ya. Karena kita anak, otomatis dia jaga. Ya, dia jaga. Nah, kalau saudara lihat di media-media kan, presiden kita atau presiden-presiden dari luar, ya, dan keluarganya, itu kan ada bodyguardnya semua. Loh, saudara dan saya anak Bapa Yahweh yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia juga sesuai dengan Keluaran pasal ke-23 ayat 20, dia mengutus malaikatnya untuk menjaga kita. Memang kita nggak lihat, masalahnya kita nggak lihat. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, Yesua berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Apa yang dikatakan dalam Keluaran 23 ayat 20, coba kita lihat ya. Supaya kita ingat ini, jangan sampai kita mengabaikan firman. Karena firman Tuhan itu setia sama firman-Nya. Lihatlah aku telah mengutus seorang malaikat ke hadapan untuk menjagamu dalam perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Yakinkan diri kita bahwa itu memang ada. Yakinkan diri kita ketika saudara dan saya ketika mungkin kita berjalan, saudara tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Karena Tuhan setia kepada janji-Nya. Saudara dan saya adalah anaknya, maka dia mengutus malaikatnya. Malaikat itu roh. Ya. Kita nggak lihat dia, tapi setan lihat. Setan nggak? Setan lihat ada malaikat di samping kita. Dia nggak berani diganggu. Nggak berani ganggu, roh sama roh. Ya. Kita nggak punya kekuatan lawan setan. Karena kita nggak bisa lihat dia. Kalau kita bisa lihat dia ya bolehlah kita coba-coba. Lalu kita nggak bisa lihat. Karena itu Tuhan kirimkan malaikatnya untuk menolong kita. Saudara dan saya adalah bagian daripada tubuh Hamasiah. Nah, tabernakel yang sedang dibangun ini, ya, sebenarnya gambaran juga daripada tubuh Hamasiah. Yesus adalah kepala di ruang Maha Kudus, itulah hadirat Tuhan. Dialah kepala. Saudara dan saya adalah bagian daripada tubuhnya. Apa ayat-ayat yang tadi kita baca, ya? Orang-orang Israel yang telah diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa.
sebelum atau ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, dengan berlimpah harta benda yang mereka minta dari orang-orang Mesir. Tetapi ketika Tuhan menantang mereka, apakah mereka mau memberikan persembahan untuk membangun tabernakel Tuhan. Roh Bapa Yahweh bekerja luar biasa. Sehingga mereka dengan sukarela memberi. Dari ayat-ayat yang tadi saudara dan saya baca, ya, sudah berlebih. Mereka masih mau ngasih. Mereka masih mau mengasih, dan kita sudah baca ataupun minggu lalu dikatakan lebih dari satu ton emas ya, belum yang lain-lain, emas. Ya nggak heran sih kalau emas. Dan 1 ton karena banyak kan yang dibutuhkan untuk semua ini di dalam ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Semuanya itu emas. Termasuk juga alas-alas daripada papan-papan itu. Emas semua. Emas perak. Nah saudara bisa bayangkan lah kalau seandainya tiang kan. Tiang ini dia bisa harus berdiri. Di bawahnya dikasih alas emas atau perak. Atau tembaga tergantung tempatnya. Ya. Loh, kalau emas ini atau material metal ini baik emas maupun perak maupun tembaga tidak cukup berat, ya ambruklah dia. Bisa tangkap nggak? Kan tiang nih, kan dia berupa tiang-tiang gitu, ada berapa puluh tiang kan, tiang begini. Ya, kalau metalnya atau alasnya ini nggak berat, ya gampang roboh dia. Walaupun ada support dari pengait-pengait. Ya, artinya ya, memang tidak disebut satu tiang itu berapa kilo emasnya, berapa kilo peraknya, berapa kilo tembaganya. Tetapi kita bisa bayangkan kalau yang dikumpulkan emas 1 ton, 1000 kilo. Loh, berapa alas untuk papan-papan itu. Ya, 1 papan itu kan ada 2 alas. Baik itu emas maupun perak maupun tembaga. Ya, kalau ditaruh 10 kilo aja ya lumayan 10 kilo. Ya belum sampai 1 ton kan. Tetapi di sinilah kita lihat pengorbanan yang luar biasa. Ketika Tuhan, kalau kita biasa sebut sini persembahan tantangan. Persembahan tantangan, siapa yang mau memberi? Ya. Nah, kita kan pernah lakukan beberapa waktu yang lalu kan ketika ini digital proyektornya yang lama itu rusak kan. Kita cek harga yang baru sekian, nah kita kasih tantangan kepada jemaat. Ya. Saya sangat merasa bersyukur. Karena ternyata ketika jemaat memberi, itu masih sisa banyak. Akhirnya kita bisa bikin yang lain-lain. Artinya itulah karakter anak Tuhan. Beri, maka engkau akan diberi. Kata Lukas pasal 6 ayat ke-38. Ya. Kita lihat Lukas pasal ke-6 ayat 38. Berilah maka akan diberikan kepadamu satu takaran yang baik, yang telah dipadatkan dan telah diguncangkan dan yang terlimpah. Mereka akan memberikan keperluanmu, sebab dengan ukuran yang sama yang kamu mengukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat ke-35, ya, berkaitan dengan beri memberi. Aku telah menunjukkan segalanya kepadamu bahwa dengan berjelilah sedemikian rupa hal itu seharusnya membantu mereka yang lemah agar mengingat juga perkataan-perkataan Tuhan Yeshua, bahwa dia telah berkata, perhatikan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
memberi. Artinya kita diajar untuk memberi. Memberi, ya. Kalau kita kan dalam bahasa sehari-hari lebih sering memakai kasih. Kan? Saya ngasih ini, jarang saya beri ini. Kasih, ya kasih. Kasih. Tuhan itu kasih. Kasih aja. Ya itulah bentuk daripada kata-kata iman. Nah inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Ketika Tuhan menantang mereka. Ya. Nah mereka dengan apa yang telah Tuhan berikan dengan sukarela mereka beri. Setiap hari mereka salurkan berkat-berkat. Sampai batas di mana mereka yang diberikan kemampuan untuk membuat semua apa yang dibutuhkan. Mereka bilang sudah cukup, sudah berlebih. Kasih umum buat semua orang, sudah cukup, tidak usah lagi dibawa. Apa yang kita lihat di sini? Kita melihat mereka memberi emas. Mereka memberi perak. Mereka memberi tembaga. Mereka memberi kayu. Mereka memberi kain. Mereka memberi bulu domba, bulu kambing. Terus mereka juga membeli bulu-bulu ikan lumba-lumba dan sebagainya. Berbagai macam pemberian melambangkan berbagai macam karakter manusia. Ya, berbagai macam karakter umat yang meramakan diri umat Tuhan. Dengan cara Tuhan membuat supaya dengan semua karakter ini semua disatu padukan. Menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh boleh dipakai untuk membangun baitnya Tuhan. Tabernakelnya Tuhan. Kan itu terdiri dari macam-macam. Itulah macam-macam manusia. Ya, ketika Tuhan mengajak mereka, ayo siapa yang tergerak hatinya. Artinya kita bisa menafsirkan. Ya, orang-orang ini dengan sukacita mau memberi. Orang-orang ini siap untuk dipakai membangun tubuh Hamasya. Ya, karena kita ini kan bagian daripada tubuh Hamasya. Yeshua Hamasya adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Kita lihat di dalam kitab Efesus ya. Efesus pasal ke-1 ayat 22. Dan dia telah menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Dan telah memberikan dia kepada gereja sebagai kepala atas segala sesuatu. Yang adalah tubuhnya, yakni kepenuhan dia yang memenuhi segalanya dalam segalanya. Kita adalah bagian daripada tubuh Yeshua. Kita baca lagi Kolose pasal 1 ayat ke-18. Dan dia sendiri adalah kepala tubuh yaitu gereja. Yang menjadi penguasa yang sulung dari antara yang mati. Sehingga dia sendiri dapat menjadi yang terutama di dalam segala sesuatu. Dia adalah kepala gereja. Ya, kita sudah pernah belajar tentang gereja ini, ya. Di mana berdasarkan arti katanya itu kita belajar ya gereja yang kita sering katakan itu adalah asal kata dari bahasa Portugis ya. Bahasa Portugis itu igreja. Igreja yang artinya itu kawanan yang dikumpulkan oleh seorang gembala. Tetapi mungkin yang lebih tepat ya kalau pakai bahasa Yunani.
Bahasa Yunani gereja itu disebut eklesia. Ya, yang terdiri dari dua suku kata. Ek itu artinya keluar. Kaleo itu artinya memanggil. Nah ini memang yang sering dipakai dalam istilah-istilah gereja. Ya, namanya tetap gereja, tetapi artinya dipakai yang eklesia. Dipanggil keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kuasa dunia, si jahat. Ya. Ingat, dunia dikuasai oleh si jahat. Tuhan memanggil kita keluar dari cengkeraman si jahat ini. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan menjadi sesuai dengan kehendaknya. Kita baca 1 Petrus pasal kedua ayat ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan. Perhatikan, Dia telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Ya, dipanggil keluar dari kuasa si jahat, ya. Dipanggil keluar, itulah yang seringkali saya katakan. Ya, banyak di luar sana kan. Orang mau dibaptis, diajar dulu. Diajar berbulan-bulan. Ya enggak, itu kalau berdasarkan ayat ini nggak bisa. Ya. Orang itu, contoh umpamanya si Filipus bertemu dengan Sida-Sida. Filipus itu hanya menerangkan sekedarnya. Ya, karena apa? Karena orang yang masih di dalam kegelapan, percuma diajar, nggak bisa ngerti. Ya, umpamanya ruangan ini gelap, umpamanya. Mau apa yang mau diajarin? Nggak bisa. Orang itu harus dipindahkan dulu dari dalam gelap, dari kuasa kegelapan, ke dalam terang Tuhan, baru setelah dalam terang, diajar. Saya tanggap. Ya, itu artinya eklesia atau gereja. Ya, kita ini dipanggil Tuhan. Dan dia adalah kepala gereja. Kita ini anggota tubuhnya. Kita ini terdiri dari berbagai macam-macam bentuk. Yang ada emas, ada perak, ada tembaga dan sebagainya. Tetapi Tuhan mempersatukan semua itu dengan caranya untuk membentuk tubuh Amasya yang sungguh-sungguh berkenan untuk hormat kemuliaannya. Karena kita harus ingat bahwa gambar tabernakel ini atau denah tabernakel ini Tuhan memperlihatkannya secara langsung kepada Mose. Bentuknya harus seperti ini. Harus. Nah, kita sudah belajar minggu kemarin. Kalau bentuknya tidak persis seperti apa yang Tuhan perintahkan, saya menafsirkan Tuhan gak akan tinggal di tempat yang didirikan oleh manusia kalau tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Artinya demikian juga hidup saudara dan saya. Kita sedang dibentuk mengambil bagian dalam pembentukan tubuh Amasya. Tetapi kita melihat banyak orang yang sulit. Ya. Yang sulit untuk mengikuti aturan-aturan yang Tuhan sudah siapkan. Sehingga menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Tuhan tidak akan pernah tinggal di rumah yang dia kehendaki untuk dibangun sesuai kehendaknya. Apabila rumah itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dia katakan. Saya tanggap ya. Umpamanya gedung ini kan. Bangunnya kayak gini. Terus nggak sesuai. Ya nggak maulah orang yang memerintahkan. Begitu juga Tuhan. Walaupun kita ini dari berbagai macam latar belakang. Ya karena emas, perak, tembaga itu kan menggambarkan berbagai macam asal usul. Berbagai macam ragam budaya. Berbagai macam ras dan sebagainya.
Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan sanggup membantu semua ini untuk menjadi tempat kediamannya di mana dia berkenan menjadi kepalanya. Ya. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendaknya, mau ngapain dia jadi kepalanya? Ya. Karena itu kita melihat di sini itulah cara Tuhan yang luar biasa untuk membentuk saudara dan saya. Tuhan tidak melihat kita ini mungkin emas, kita mungkin perak, tembaga, kain, kayu, dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau, ya, ketika dia memanggil, ketika Moshe memanggil, ya, mereka siap. Moshe melambangkan, ya, bahwa dikatakan sebagai wakilnya Tuhan untuk membentuk saudara dan saya. Ya, kita dengan rela hati memberi hati kita. Hati yang tadinya bertaburan dengan berbagai macam benih-benih yang berasal dari dunia ini. Tetapi kita rela. Kita mau beri hati kita. Dan Tuhan sanggup untuk merubahnya apabila kita membiarkan dia. Membiarkan firman itu bekerja. Karena firman itu sebagaimana yang tadi kita bacakan. Firman itulah yang membersihkan kita. Ada tertulis Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita lihat ya. Yohanes 17 ayat ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang menjadi masalah, seringkali orang sulit menerima firman untuk bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Ya karena seringkali firman itu bertentangan dengan daging. Firman dengan kedagingan itu nggak bakal cocok. Ya, kalau kita mengasihi dunia, itu membawa kita sebenarnya membenci kepada firman atau membenci Tuhan. Nah, Tuhan sedang mengajar. Ingat ya, kita punya latar belakang. Saya katakan kita ini tidak ada seorang pun yang mempunyai latar belakang yang baik. Nggak ada. Karena kita ini kan pendosa semua. Leluhur-leluhur kita juga pendosa semua. Leluhur-leluhur kita juga penyembah berhala. Leluhur-leluhur kita juga ya main kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi pada waktu itu ya mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti. Ya. Tetapi setelah semakin mendekat waktu kedatangan Yeshua, ya, Tuhan terus-menerus memproses semua manusia. Dia panggil semua manusia dengan caranya. Ya, sehingga dengan demikian ketika dia datang, Yeshua sendiri kan berfirman, ketika aku datang, apakah ada iman? Kita lihat Lukas 18. Ayat ke-8. Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka yang dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Ini pernyataan Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas menyatakan tidak semua orang memiliki iman. Ya, kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal ketiga ayat kedua. Supaya kami dapat terlepas daripada pengacau dan orang jahat. Karena apa? Karena iman bukan ada pada semua orang. Saya baca dalam terjemahan Lukas. Juga agar kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab
tidak semua orang memiliki iman. Ya, kenapa? Iman itu datang dari pendengaran akan firman. Ya, kita kapan minggu lalu kan? Berita Injil diberitakan ke seluruh pelosok muka bumi, baru datang kesudahannya kan dalam kitab Matius pasal 24 minggu kemarin kan. Ya, tetapi berita Injil diberitakan, ya orang sih dengar, punya telinga, mendengar, tapi nggak ngerti. Setangkap, lo itu kan firman. Punya telinga untuk mendengar, tapi nggak dengar. Ya, punya mata untuk melihat, tapi nggak lihat. Loh, kenapa bisa begitu? Lah itulah yang seringkali dikobarkan atau diberitakan di tempat ini. Ya. Ada orang yang sudah ditetapkan untuk dibinasakan. Dan ada orang yang ditetapkan untuk diselamatkan. Kita baca dulu yang diselamatkan, Efesus pasal 1 ayat ketiga. Saudara harus ingat bahwa ya apa yang kadang-kadang kan itu kan berkali-kali diulang. Bisa aja suatu saat saudara bertemu dengan orang, lagi ngobrol-ngobrol firman, itu bisa kan ketika kita ngobrol kan Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus, saya ingatkan ya, ketika engkau berbicara dengan siapapun yang berhubungan dengan firman, berdoa dalam hatimu, Roh Kudus tolong. Saya tangkap. Jangan pakai otakmu. Otak kita nggak sesuai dengan firman. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam hati kan tadi di dalam kitab Yohanes kan berbicara Roh Kudus, ngomongnya dalam hati, Roh Kudus tolong. Ketika kita minta, maka sesuai dengan apa yang dia katakan tadi kan, dia akan ingetin. Artinya pernah dibaca nggak? Kalau nggak pernah dibaca, apa yang mau diingetin? Yang Efesus pasal 1 ayat 4. Ayat keempat. Sebagaimana di dalamnya, perhatikan ayat ini sungguh-sungguh ya. Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Jadi permulaan dunia, sebelum dia ciptakan segala sesuatu, dia udah pilih. Banyak orang yang sulit menerima ayat ini. Ya. Tetapi kalau ditanya, apakah engkau percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa? Oh, percaya. Loh, tapi kok ya, kalau dikatakan ini, banyak yang nggak percaya. Kalau Tuhan sudah tahu saya umpamanya nggak selamat, ngapain saya ibadah? Loh, ya ini ciri-cirinya. Ya. Kita sama-sama nggak tahu. Tetapi roh yang ada di dalam kita, ketika kita mendengar firman, bukan asal lalu, tetapi iman datang dari pendengaran akan firman. Ketika iman itu datang, karena kan dari Tesalonika tadi yang kita baca, tidak semua orang pilih iman. Kenapa? Karena dia dengar ya sebodoh amat. Tapi bagi orang yang sudah ditetapkan, ketika dia dengar firman, timbullah iman. Terangkat. Iman ini akan terus membuat kita terus berkobar-kobar. Menggali, memeditasi, mencari tahu apa sih maksudnya. Karena firman Tuhan berjanji tidak ada yang tertutup yang tidak akan dia buka. Itu kan firman. Ya, kapan dia buka? Ya akhir zaman ini. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Dan kepada siapa dia buka? Hanya kepada orang-orang yang dia percaya. Lo kalau satu ayat ini aja nggak percaya, ya repot. Artinya meragukan kemahakuasaan Tuhan. Ya. Dan kemudian kita juga ini yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan.
Dan yang ditetapkan untuk dibinasakan, yang ayat-ayat ini juga sering kita baca. Sebagaimana tertulis dalam 2 Petrus pasal kedua, ayat 12. Namun mereka ini, siapa mereka nanti saudara baca di atasnya. Bagaikan hewan liar yang tak berakal, yang dilahirkan sebagai tangkapan dan tumpasan. Yang di dalamnya mereka tidak menyadari bahwa ketika menghujat, mereka akan dihancurkan dalam kebinasaan. Kita baca terjemahan LAI. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Seperti kemarin pertanyaan siapa? Bro Jimmy kan. Oh gimana banyak apa? Semut. Lo kasih ayat ini kau harusnya ngerti kan? Betul nggak? Karena itu saya sering kali katakan, ketika kita sedang berdiskusi dengan siapapun tentang firman, jangan jawab dengan pikiran kita. Tapi jawab dengan firman. Ketika dia tanya gimana saya punya di rumah banyak semut. Karena salah tangkap tentang kasih. Lo langsung ayat ini Tuhan ingatkan, celak. Ya, binatang itu diciptakan untuk dibinasakan. Contohnya ayam. Piara ayam banyak-banyak kan tiap hari juga dipotong. Lo sama. Ya. Di sini kita harus melihat Tuhan itu setia sama firman-Nya. Tuhan sudah tahu siapa yang selamat dan siapa yang harus dibinasakan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus berpikir positif. Saya ini anak Bapa Yahweh. Karena saya sudah dipindahkan dari dalam gelap kepada terangnya. Saya sudah dibersihkan. Saya sudah diangkat sebagai diadopsi sebagai anak. Saya diberikan Roh Kudus. Karena itu kita minta tolong senantiasa Roh Kudus, tolong mampukan saya bukan hanya dengar firman, tetapi mempraktekkan. Dengan mempraktekkan firman dalam hidup kita, sadar atau tidak sadar, firman itu yang adalah pribadi Tuhan sendiri, Dia yang akan membersihkan kita, Dia yang akan menguduskan kita, Dia yang akan memurnikan kita, Dia yang akan menyempurnakan kita. Bapa Yahweh sempurna, kata Matius pasal kelima ayat 48. Matius 5 ayat 48. Oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna. Sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Setelah kita disempurnakan, sempurna bertemu dengan sempurna. Amin. Ya jangan bilang, oh tapi saya masih beginilah. Jangan pikirin itu. Minta tolong supaya Roh Kudus memampukan saya. Apa yang saya baca, apa yang saya dengar. Dengan pertolongannya. Kan dia yang mengajar, kata kitab Yohanes tadi kan. Dia yang menolong, dia yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan firman. Ketika kita melakukan firman, firman itu yang bekerja untuk memproses saudara dan saya. Sehingga apa yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat 4 tadi, engkau dan saya sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Karena itu ya kita jangan berpikir yang negatif. Tapi ingat bahwa kita adalah anak Bapa Yahweh. Dan saya dengan pertolongan Roh Kudus imani seperti itu. Ingat dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita mengerti firman. Dan tidak mungkin kita dapat mempraktekkan dalam hidup. Tetapi dengan Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil untuk kita bisa melakukan firman. Saudara dan saya sedang dibentuk dengan cara Tuhan yang luar biasa, sebagaimana ayat-ayat firman. Berbagai macam materi. Tetapi Tuhan sanggup mempersatukan semua itu untuk membentuk tabernakelnya, membentuk tubuh Hamasia sesuai kehendaknya dan bukan kehendak manusia. Tetapi kehendak Tuhan, karena itu di dalam proses yang Tuhan kerjakan. Belajar untuk tidak mengeluh. Ya, belajar tidak bersungut-sungut. Belajar ya. Karena manusia ini kan cenderungnya bersungut-sungut.
Ada masalah sedikit bersungut. Masalah sedikit udah marah sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Karena Tuhan membenci persungutan. Bahkan ya kalau mereka yang terus bersungut-sungut ya harus hati-hati. Ya, jangan sampai kita bukannya mendapat berkat, malah menjadi menerima penghukuman dari Tuhan. Kita baca 1 Korintus pasal 10. Ayat ke-10. 1 Korintus 10 ayat 10. Janganlah pula bersungut-sungut. Sama seperti beberapa orang dari mereka juga telah bersungut-sungut. Dan apa? Mereka telah binasa oleh si pembinasa. Ya. Kita belajar untuk menyesuaikan sesuai kehendak Tuhan. Karena ada tertulis. Bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Itu bukan hanya asal ngomong, tetapi benar-benar harus kita lakukan sebagaimana kehendak Tuhan. Ya, dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Kita baca Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Jangan bersungut. Ya. Tapi bersukacita dalam segala hal. Ketika kita bersukacita, ya, artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, pasti berhasil. Ya, contoh, umpamanya saudara mengerjakan pekerjaan rutin lah ya. Yang biasanya ya gampang aja. Tetapi ketika engkau lagi marah, wah kan nggak bersukacita kan. Lagi marah, ya biasanya kalau rumah tangga suami atau istri lagi marah, waduh. Itu pekerjaan akhirnya walaupun itu rutin, akhirnya nggak jadi benar. Kenapa ya? Karena Tuhan bilang bersukacitalah. Ya. Tetapi karena kita emosi, ya akhirnya nggak berhasil. Padahal Tuhan bilang kan, orang yang hidup di dalam Tuhan pasti berhasil dan menghasilkan. Ya, tetapi kalau sampai gagal, langsung koreksi diri. Kenapa ya? Oh tadi marah-marah, ya jangan marah. Ya, jangan marah. Kalau marah, marah sama dirimu sendiri. Kenapa kau tidak lakukan firman? Nah, kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa. Cara Tuhan. Ya. Semua cukup artinya Tuhan sudah melengkapi semua. Tinggal bagaimana pribadi lepas pribadi ini. Kalau mereka minta hikmat Tuhan. Maka terbentuklah satu kesatuan yang benar-benar sesuai kehendak Tuhan. Untuk menjadikan sebuah tempat tinggal bagi Tuhan. Di antara kita sebagai gereja. Ya, Tuhan senang. Ya, kalau sesama anak Tuhan. Saling mengasihi. Kan dalam kenyataan kan ya. Macam-macam juga anak-anak Tuhan di gereja kan. Walaupun di gereja. Cuman suka ngomongin orang. Padahal kalau dipikir-pikir ngapain ngomongin orang. Tapi kan suka ngomongin orang. Orang-orang seperti ini kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi untuk juga menguji kita. Kita nih emosi gak nih dengar orang seperti ini. Kadang-kadang kuping kan merah juga nih. Aduh. Ya. Kita belajar. Tenang. Dalam segala hal. Ya. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Jangan emosi. Kalau emosi repot ya.
Karena itu kita belajar untuk mempraktikkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7. Akhir segala sesuatu sudah dekat, karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir, hendaklah kamu berjaga-jaga dalam doa. Kita lihat terjemahan LI. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, waspadalah, supaya apa? Dapat berdoa. Ya, artinya kalau Tuhan izinkan di tengah kita, ya ada mulut-mulut yang suka iseng, berdiam diri, berdoa Tuhan, kita bisa berdoa kan? Karena kalau kita dengar mulut-mulut yang usil ini kan, ya repot juga, kita kan punya keterbatasan. Berdoa dalam hati, Tuhan tutup mulutnya Tuhan. Lo boleh kita ngomong gitu, minta sama Tuhan kan nggak salah. Tuhan itu kayaknya ngomongnya nggak bener, tutup aja mulutnya. Supaya jangan menyebar gosip. Gosip artinya berita-berita yang tidak benar atau yang tidak bisa dikatakan benar. Kita belajar dan diajar oleh Tuhan dalam kehidupan kelompok kita. Benar-benar hidup sebagaimana kehendak Tuhan. Karena itulah artinya gereja. Nah, kita melihat dari apa yang ayat-ayat selanjutnya kalau nanti saudara baca di rumah. Ya, Tuhan juga memerintahkan bagi mereka untuk membuat tenda dan tudung. Kita sudah belajar ya. Tenda dan tudung. Tenda itu kita sudah belajar kan di kemah itu. Untuk tutupnya, lapis pertama itu kain linen putih. Ya, di mana linen itu sesuai dengan apa yang tertulis, itu dibental bersama dengan benang nila, benang ungu, benang kirmesi. Ya, dan di situ ada gambar-gambar kerup-kerup. Itu lapis pertama, artinya lapis yang dekat dengan tabut, yang bisa terlihat, ya, bisa terlihat kan dia tutup begini kan. Ingat ya, kan tenda itu sendiri di sebelah utara, di sebelah selatan, sama di sebelah barat itu ditutup papan, ya. Nah, ini hanya diikat dengan pengait-pengait supaya kuat. Tetapi tudung yang pertama atau tenda yang pertama itu terlihat kain dengan berbagai macam warna-warni renda-renda itu yang berdasarkan ayat-ayat ini berupa gambar-gambar daripada kerup-kerup atau malaikat-malaikat sorgawi yang ada di hadapan Bapa Yahweh. Ya, kemudian lapis kedua ada bulu kambing. Lapis ketiga ada bulu domba yang dicat merah. Kemudian lapis keempat adalah kulit lumba-lumba. Ya, kulit lumba-lumba. Nah, kita kan boleh aja nanya-nanya kan. Kalau tenda dari linen ini, ya mereka kan punya keahlian untuk bikin kain-kain kan. Jadi wajar-wajar aja dipakai rajutan dengan warna nila, warna ungu, warna benang kirmisi. Jadi ada 4 warna, ya 4 warna yang juga menjadi warna-warna yang sudah sama-sama kita pelajari, baik itu untuk pintu gerbang maupun pintu kemah, ya, dan juga tabir, ya, berwarna-warna. Pintu artinya tempat masuk. Siapapun masuk dari pintu-pintu ini, baik itu pintu kemah, pintu pintu gerbang, pintu kemah dan tabir. Itulah satu pintunya. Artinya orang hanya bisa masuk situ. Dan Tuhan membuat warna-warni, 4 warna yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menarik perhatian anak-anak Tuhan masuk ke dalamnya. Ya. Untuk kita sudah belajar dari beberapa waktu yang lalu dari bab-bab sebelumnya.
Baik warna putih, warna nila, warna ungu, kemudian warna kirmisi. Itu melambangkan baik itu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Injil artinya kabar baik. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa karena perbuatan leluhur, ya, akan selamat apabila mereka percaya kepada Sang Juru Selamat yang bernama Yahweh di dalam Adonai Yeshua Hamasiah, Sang Juru Selamat. Ya, itu kabar baiknya. Nah, kita melihat di sini, ya, tudung ini, ya, sangat luar biasa. Semua kayu-kayu ini kan ditutup sama emas semua. Jadi kalau kita boleh tafsirkan, ini kiri kanan depan belakang emas, atasnya putih dicampur warna-warni benang-benang itu. Ya. Nah, kita melihat di sini itulah kehendak Tuhan. Ya. Dan kita tahu ini semua ya ada 4 lapis, ya. Ada lapis pertama kain linen house dengan benang-benang rajutannya. Kemudian lapis kedua itu sesuai dengan apa yang tertulis dari bulu kambing. Yang ketiga bulu domba yang dikasih dicuk warna merah. Yang paling atas kulit lumba-lumba. Ya kalau kita mau iseng pemain kan nanya nih, dari mana dia dapat kulit lumba-lumba? Kalau kulit kambing sama kulit domba sih wajar. Terus dari mana dapat kulit lumba-lumba? Ya. Dan kenapa harus lumba-lumba? Kita coba mengerti, lumba-lumba adalah salah satu binatang air yang cukup besar, yang biasanya dengan manusia itu cukup akrab. Berdasarkan apa yang sering terjadi, ya, umpamanya ada orang-orang yang mengalami kecelakaan di laut, biasanya lumba-lumba ini yang menjadi penolong untuk menggiring mereka ke pantai. Artinya lumba-lumba ini salah satu binatang laut yang saya percaya dipakai Tuhan juga untuk menyelamatkan manusia. Kita sudah belajar kemarin atau minggu lalu, laut melambangkan apa? Kuasa kegelapan. Ya. Nah, kita juga melihat bahwa kenapa kok paling atas kulit lumba-lumba. Ya. Secara logika aja. Ya. Walaupun saya tidak mengatakan ada hujan. Nggak ada ayatnya kan ada hujan kan. Tetapi ya Tuhan kasih lihat ini juga sebagai alat untuk menjaga, ya, dari serangan-serangan alam sekeliling, baik itu angin atau mungkin hujan. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika hadirat Tuhan ada di sana, maka tiang awan menutupi akan tabernakel ini. Artinya kita bisa menafsirkan kalau tahu hujan, dia nggak kehujanan. Betul? Ya kita kan pakai logika aja lah. Karena memang tidak disebut ada hujan. Tetapi kenapa dia pakai kulit lumba-lumba? Dan firman Tuhan menyatakan kalau nanti kita baca memasuki kitab Keluaran 40. Ketika tabernakel ini diresmikan. Tiang awan menutupi semua area ini. Artinya bukan saja 4 tetapi 5. Baik itu tiang awan atau tiang api. Kemudian 4 lapis ini. Nah, kita sudah belajar, ya, berbicara 5. Berbicara Torahnya Tuhan. Aturan perintah dan ketetapan Tuhan. Yang kita kenal dalam 5 kitab pertama. Baik kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Ya. Ini yang menudungi hadirat Tuhan. Aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Yang harus dipelihara sedemikian rupa. Sehingga tidak akan pernah bisa diganggu oleh pengaruh dari luar. Saya tanggap.
Pengaruh dari luar ya seperti apa? Hujan, angin, segala macam. Ya. Kalau tahu hujan, ada tiang awan. Tiang awan sanggup membuang. Ya walaupun Tuhan punya kuasa untuk nggak hujan. Ataupun kalau tahu hujan, ada kulit lumba-lumba. Kulit lumba-lumba, kulit domba, kulit kambing, namanya kulit binatang, dia nggak tembus air. Saya percaya itu. Kenapa? Lu kalau dia tembus air, binatang-binatang yang kehujanan di luar itu ya pasti penuh air. Tetapi dengan lipat gandanya kulit-kulit binatang ini, ya, itu memproteksi jangan sampai ada kekuatan dari luar, ya, yang mencoba untuk mengganggu akan firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada manusia melalui Moshe. Ya, walaupun sekarang ini kan mulai banyak berbagai macam aliran, tidak ada Torah, ya macam-macam lah, ya. Nah, saudara harus hati-hati, ya. Firman Tuhan justru aturan, perintah dan ketetapan yang dari Tuhan, itulah yang membawa kita kepada kehidupan. Kalau tidak ada itu, kita nggak hidup. Hidup bukan saja hidup di muka bumi ini, tapi hidup yang akan datang. Tuhan sedang melatih saudara dan saya, karena Tuhan berjanji, engkau dan kita semua ini, anak-anak Tuhan yang taat dan setia, akan menjadi imam dan menjadi raja, akan memerintah bersama dengan Dia, akan menghakimi semua manusia. Karena itu ya kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk mengerti bahwa Dia punya rencana agung. Karena ada rencana yang luar biasa. Sehingga ketika kita nanti ada duduk memerintah bersama dengan Dia, bukan lagi jiwa kita. Karena itu kalau sudah perhatikan doa-doa yang saya ucapkan setiap pembukaan, memiliki jiwa, berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Karakter, sikap hidup, tutur kata. Tingkah laku, perbuatan sama seperti Adonai, Yeshua Masih. Kenapa? Karena kita akan memerintah bersama Dia. Bukan lagi kita. Tubuh jasmani yang memang kita. Tetapi yang di dalam kita, yang di dalam jiwa ini adalah firman Tuhan. Nah, itulah kita sedang diproses. Karena itu kita harus dengan sukacita memberikan hati ini. Memberikan diri ini, silakan Tuhan. Kerjakanlah, jadilah sesuai kehendak. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah, karena kita kan belum tahu. Kita ini jadi apa? Hakim yang mana? Nggak tahu. Tuhan sedang persiapkan kita. Ya, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Ya, dan kita percaya Tuhan menudungi firman-Nya dengan kuasa yang luar biasa. Artinya kalau hidup kita, di dalam hidup ini ada firman. Percayalah, ada naungan Tuhan yang luar biasa yang akan memproteksi saudara dan saya. Di tengah dunia yang dikuasai. Ingat ya, dunia ini dikuasai oleh si jahat. Kita lihat lagi 1 Yohanes pasal ke-5. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Ya, saya baca terjemahan Lukas. Ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim, tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi ayat-ayat ini berkaitan semua. Kenapa kita dipanggil keluar? Karena dunia ini dikuasai si jahat. Setelah kita dipanggil keluar, baru diajarin firman Tuhan, kita bisa ngerti. Ya, karena itu kita, saudara dan saya sedang dibentuk. Ingat, di dalam kita ada firman. Karena itu
Ya, sesuai dengan Keluaran 23 tadi, ayat 20 dan seterusnya. Jangan kecewakan malaikat yang menjaga kita. Kalau kita melawan firman, kita mengecewakan dia, dia pergi. Dia pergi ya, setan kan lihat. Ingat ya, di samping saya ini ada malaikat, di samping saudara ada malaikat. Setan lihat ini. Kalau kita mengecewakan karena kita tidak melakukan firman, malaikatnya pergi. Nah, setannya lihat, udah bahaya. Kita menempatkan diri kita dalam posisi yang berbahaya. Karena itu kita belajar untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga kita sudah belajar tentang papan-papan yang Tuhan sudah ajarkan. Ya, papan-papan di sebelah utara, sebelah selatan. Masing-masing ada 20 papan. Ya, 20 papan dan panjang setiap papan itu 10 hasta sekitar 5 meter ya. Jadi tinggi 5 meter. Kemudian lebarnya itu 1,5 hasta. 1 hasta sekitar 50 cm. Kalau 1,5 hasta berarti sekitar 75 cm. Kira-kira selebar pintu rumah yang biasa-biasa. Ya, pintu rumah yang biasa-biasa. Itu kan lebarnya sekitar 70 sampai 80 cm. Ada juga yang 2 kalinya, kalau 2 pintu atau 3 pintu. Ya, tetapi kita bisa bayangkan itulah lebarnya. Ya, sehingga kalau dia itu ada 20 papan berarti 20 dikali 1,5 hasta. Ya panjang, ya 20 kali 1,5 hasta berarti sekitar berapa? Sekitar 15 meter kan? 15 meter panjang. Kemudian berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita juga sudah pelajari ini, ada 8 sebelah baratnya ada 8 papan. 8 kali 1,5 berarti 12 hasta. 12 hasta itu sekitar 6 meter. Ya, ini sekitar 5 jadi 6 meter. Nah, kita kan pernah kita belajar, kita coba kalkulasi. Karena pintu yang ada di pintu kemah itu, di pintu kemah, karena pintu ini kita harus ingat, karena tabut ini kan nanti dipikul. Dipikul sama 4 orang, kiri kanan sama depan belakang. Pikul sama-sama, berapa lebarnya. Nah, kita sudah menghitung kalau dia dari ujung selatan sampai ujung utara itu 12 hasta berarti sekitar 6 meter. Ya. Nah, kita sudah berhitung kalau lebar setiap pintu, kan dia ada 4 pintu. Ada 4 pintu, kalau lebar setiap pintu 2,5 hasta, berarti 4 pintu itu sudah 10 hasta. Saya tangkap ya, 10 hasta. Tinggal 2 hasta. 2 hasta itu sekitar 1 meter. Ya, itu dibikin tiangnya ada 5. Kalau 1 meter kira-kira lebar tiang itu 20 cm. 20 cm kali 5 kan 1 meter. Dan kita bisa menafsirkan kalau tiang 20 cm lebarnya ya cukup kuat. Ya, cukup kuat. Karena hanya pintu kemah yang ada 5 tiang. Yang lainnya cuman ada 4, ada yang bawah cuman 3. Yang di atas juga cuma 3, tabir sama pintu gerbang cuma 3, artinya tiangnya cuma 4. Hanya yang tengah itu tiangnya 5. Nah, berapa? Kita sudah main hitung-hitungan waktu bab-bab sebelumnya. Saya menafsirkan lebar pintu untuk pintu kemah itu 2,5 hasta. 2,5 hasta itu berarti sekitar 1,25 meter. Cukup masuk 4 orang. Ya, karena tabutnya itu sendiri cuman berapa? 1 hasta kan? 1,5 hasta apa 1 hasta. Ya, lebarnya 1,5 hasta. Dipikul ya masuk. Ya. Nah, disinilah kita melihat, kita coba belajar
menggambarkan bagaimana situasinya. Nah, kita sudah juga lihat ada tabir, nanti saudara baca di rumah ya, tabir dan tirai pintu kemah. Tabir ini memisahkan antara ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Dan ketika Yeshua mati di kayu salib, tabir inilah yang terbelah. 2 kata Matius pasal ke berapa itu? 27. Matius pasal ke-27 ayat ke-51. Atau saya baca ayat 50 dulu. Sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yeshua menyerahkan rohnya. Dan lihatlah tabir di tempat suci terbelah menjadi 2. Dari atas sampai ke bawah. Dan bumi terguncang. Dan bukit-bukit batu terbelah. Ya. Nah, kita coba perhatikan. Inisiatif keselamatan itu dari Tuhan. Kalau saudara teliti ayat-ayat ini, kita ke atas sedikit. Tabir di tempat suci terbelah menjadi 2. Mulainya dari mana? Dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Atau bukan sekaligus. Saya tanggap. Artinya Tuhan mengambil inisiatif untuk menggambarkan bahwa atas inisiatif Tuhan, kalau mau datang kepada Bapa Yahweh, tidak perlu lagi perantara imam besar. Ya, dari atas ke bawah. Artinya inisiatif itu datang dari Tuhan. Untuk membelah tidak lagi pemisah antara ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Inisiatif Tuhan untuk memberikan kebebasan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk datang menghadap Dia. Itu inisiatif dari Tuhan. Ya. Kenapa? Karena tabir itu sendiri melambangkan akan Yeshua. Kita lihat Ibrani pasal ke-10. Kita baca mulai ayat 19. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, dengan memiliki keyakinan dalam darah Yeshua sebagai jalan masuk ke ruang Maha Kudus, yang telah Dia bukakan bagi kita sebagai jalan yang baru dan yang hidup, melalui tabir, yaitu apa? Tubuhnya sendiri. Karena memiliki suara yang membesar atas bait Elohim. Jadi inisiatif itu datang dari Tuhan. Dibelah dari atas ke bawah. Artinya Tuhan yang mengambil inisiatif untuk menyatakan tabirnya adalah pribadinya sendiri. Artinya kita bisa langsung datang kepada Bapa melalui Dia. Langsung. Dan Dia tabirnya. Karena itu senantiasa kita berdoa dan kita akhiri dalam nama Yeshua HaMashiach. Nah, kita coba belajar mengerti akan kehendak Tuhan. Ya. Sehingga ya Tuhan berikan kebebasan kepada saudara dan saya. Tidak lagi perlu perantara untuk datang kepada Tuhan. Tetapi datanglah dengan segala kerendahan hati. Ya, menyembah Dia. Ya, belajar menyembah Tuhan. Jadi walaupun di rumah, belajar. Kadang-kadang kan banyak orang sulit menyembah Tuhan. Kadang-kadang ya, Tuhan saya sembah Engkau, tapi nggak nyembah. Lu, itu kira-kira bohong nggak? Tuhan aku sembah Kau Bapa Yahweh, tapi nggak nyembah. Setahu saya yang namanya menyembah, itu letuk kakinya ditekuk, lututnya jadi alas kaki. Kita belajar merendahkan diri. Cara kita minta sama Tuhan itu menentukan jawaban. Kita sudah belajar kan bagaimana Marta dan Maria. Maria dia berlutut
Tuhan, baru dia minta. Nah, kita belajar dari apa yang tertulis, ya. Sehingga dengan demikian hari lepas hari, cara kita menghadap Tuhan pun semakin disempurnakan. Usahakan ya waktu, ya. Ya kalau suami istri bisa berdua ya nggak apa-apa, ya bagus. Kalau enggak ya sendiri-sendiri. Ya, datang menyembah Tuhan. Ya, menyembah, usahakan menyembah ya. Menyembah, memuliakan dia. Menyembah itu kekasih kita, Bapak kita. Ya. Nah, kalau hari kita punya anak-anak kecil kan, kalau dia apa namanya? Ya dengan mulutnya yang kecil itu, mami cantik deh. Oh, langsung berkembang-kembang mamanya kan. Loh, sama seperti itu. Kalau kita mengagukan dia, Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, ada tertulis Herodes yang jahat sekalipun. Ketika anak tirinya menyenangkan dia, ada tertulis. Apa yang kau minta? Separuh kerajaan ini aku beri. Karena dia senang. Apalagi Tuhan. Ya, karena itu kita belajar. Kenallah Tuhanmu dengan benar. Kenal Bapak kita dengan benar. Nah, saya percaya itu memang kehendaknya. Ya, Tuhan mau kita mengenal dia dengan benar dan sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian kita pun bisa melakukan apa yang dia kehendaki untuk kita dapat melakukannya. Karena dengan melakukan firman, ya ada tertulis, namamu sudah tercatat di sorga. Haleluya, amin.